Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Gambarnya kok ngeblur. Oke, kali ini kita akan membahas tentang mastermind group ya, mastermind group atau kelompok mastermind. Jadi, bentar, ini kok buram sih. Oh. Oke, jadi salah satu kendala dalam bisnis online itu adalah menemukan kelompok yang sejenis ya, apa kelompok yang seminat gitu. Di sini Sirtiman ngambil pertanyaan dari grup di affiliate marketing ya. Dia tuh kendalanya kan ditanya apa kendala utama itu. Ini ada yang salah seorang ada bilang di mana menemukan tempat yang tepat untuk target audiens. Jadi di sini sebenarnya Sirtiman ini maksudnya adalah nggak cuma menemukan target audiens ya, tapi langsung membangun komunitas dan membuat grup kelompok mastermind ya, terutama yang bisnis online. Kalau mastermind ini apa? Mastermind ini dia ya menyumbang. Jadi anggotanya menyumbang ide, share-share ya segala kendala, juga saling membantu di antara yang lainnya. Seperti itu. Ya kalau bisa jangan satu arah ya, jangan satu misalnya kontributor atau admin yang cuma share-share doang. Di sini kalau bisa saling support. Oke, sebelumnya video ini disponsori oleh Sirtiman sendiri ya, dengan memiliki beberapa produk digital di ratakan.com. Jadi Ratakan adalah marketplace ya, atau pasar produk digital online di Indonesia. Untuk yang mau cek and recheck produk dari Sirtiman ya, bisa dilihat langsung, di search aja di Ratakan, search Sirtiman, dan di sini bisa melihat beberapa rekomendasi ya produk digital. Ada yang produk cari duit, produk affiliate marketing, produk kursus WordPress, ada planner juga, ada software AI dan lain-lain. Untuk yang gratisan juga ini ada yang gratisan guys, jadi tinggal download, tinggal comot. Oke, jangan lupa ya guys, cek and recheck, kunjungi lapak Sirtiman di Ratakan. Oke, kita lanjut ke komunitas. Karena di sini Sirtiman ini sedang membuat proyek ya untuk 2024 ini. Ya di sini ditulisnya emak-emak 100 juta 2024. Ya cuma yang ikut nggak harus emak-emak, yang jelas yang benar-benar pengen ngejar target ya 100 juta di 2024 seperti itu. Ya untuk yang ya anggap aja ini challenge ya, tantangan di bisnis online. Ya mungkin ya di sini Sirtiman ya tetap ya untuk nggak melepas dari kesukaan minatnya ya, tetap menjalankan minatnya sesuai bidangnya masing-masing, tapi juga tetap bisa mengejar target 100 jutanya dengan cara affiliate marketing. Jadi biar cepet ya affiliate marketing. Jadi di sini sistemnya Sirtiman bikin produk digital dan mereka jadi affiliate-nya, dan mereka juga punya website ya untuk bisnis online mereka sendiri sesuai dengan bidangnya. Ada yang kuliner, ada yang catering, ada yang fashion, pokoknya ada yang elektronik, pokoknya bebas pilihan masing-masing. Yang jelas semuanya mempromosikan satu, ada beberapa ya produk yang ya istilahnya membuat orang upgrade gitu ya, dari yang gaptek jadi paham bisnis online seperti itu. Oke, di sini yang menjadi kendala itu membuat mastermind itu adalah apa ya, namanya bisnis ya. Kadang orang itu pertama yang jelas persaingan ya, persaingan bisnis. Banyak orang yang merasa kalau
terutama di Indonesia sih ya, kalau kalau ketemu sama pebisnis lain tuh kayak merasa disaingi, kayak nanti ilmunya mau diambil atau nanti malah pelanggannya takut diambil seperti itu. Nah, di sini sebenarnya mental yang apa ya, yang cemen gitu ya, yang rendah untuk ya, rata-rata sih ya Sirliman juga ikut grup di luar, juga ikut grup di Indonesia gitu. Dan setelah ngebandingin tuh ya beda sekali. Kalau di Indonesia tuh apa sih? Ya apa ya? Emang pertama nggak serame di luar ya untuk share-share idenya atau share-share sharing ilmunya nggak serame di luar. Yang kedua yaitu masalah pelit. Pelit apa ya, dibilang bukan pelit ilmu tapi pelit pelit respons ya. Apa sih, kebanyakan CCTV lah ibaratnya seperti itu. Jadi mereka cuma maunya ngambil doang tapi sharingnya nggak mau, jadi kayak nonton aja gitu ya. Kalau di grup cuma nonton doang ya bu, ya mendingan ke bioskop aja gitu kalau cuma nonton gitu. Di grup kan saling sharing, saling dapat ilmu, saling 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 maju semua gitu. Sebenarnya kayak orang Sirtiman nih paham untuk yang adalah tipikal apa karakter-karakter orang yang orangnya ya suka mengambil keuntungan, yang cuma ada juga orang yang suka berbagi gitu. Nah, ini level-level kayak Sirtiman ya udah jelas sharing ya, sharing. Kalau kalau misalnya nggak sharing mas Sirtiman nggak bakal bikin channel bahasa Indonesia kayak gini gitu. Mendingan langsung aja di yang di luar itu ketahuan duitnya. Duitnya ya udah terbukti kenceng ya dibanding Indonesia. Ya, inilah kudu mau nggak mau ya, mau nggak mau nih boleh dibilang mem- mempromosikan bisnis online lah, karena Sirtiman terasa tuh di Indonesia ya, ya seperti tadi orang-orangnya masih mungkin mental dan karakternya masih belum istilahnya masih di bawah standar lah gitu, di bawah standar ya dibanding orang-orang yang di luar komunitas di internasional seperti itu. Nah, di sini Sirtiman dulu juga pernah bikin grup di Facebook ya untuk yang launching produk, dan itu ya banyak yang apa ya, banyak yang keluar gitu. Padahal mah kalau di luar orang-orang di internasional itu kebenaran kalau diundang tuh suatu keuntungan besar gitu. Karena kalau produknya launching otomatis udah ada komunitas yang ngelihat produknya, dan juga ya mereka ya kemungkinan besar ya jadi affiliate-nya mempromosikan produknya seperti itu. Nah, di sini orang Indonesia kok keluar gitu, dan keluar tuh ngapain gitu loh. Udah ada komunitas malah keluar gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak masih belum paham bisnis online sih gitu. Mungkin mereka ya belajar kursus bisnis online, dapat ilmunya terus membuat produk, membuat website seperti itu. Nah, ini masalah ke joint venture mereka belum paham gitu. Sebenarnya justru dengan joint venture ini yang akan mengangkat ya, cepat mengangkat bisnis online ya, bisnis mereka sendiri gitu. Makanya Sirtiman sebenarnya bikin grup itu biar mereka cepat pada upgrade, cepat pada melesat gitu. Malah banyak mentalnya yang ya itulah seperti tadi, pada saingan, pada inilah, pada itulah gitu. Jadi gimana mau saling support, gimana bisnis di Indonesia ini maju. Kalah ibaratnya kayak dibanding India atau Nigeria yang rajin 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 listing produk gitu ya. Di Indonesia masih ya sekedar produk-produk template aja gitu. Kalau di sana udah berani macam-macam ya. Orang Nigeria juga udah wah, beranilah dia ngeluarin, meskipun ya masih masalah scamnya nih masih ya jadi ini, jadi harus diperhitungkan ya kalau orang-orang dari Afrika seperti itu. Cuma ya mereka ya berusaha gitu, ya berusaha aja, berusaha produktif seperti itulah ya, itu bagus sih. Nah, Indonesia kalau bisa ya produktif juga, cuma masalah istilahnya kepercayaannya juga kalau bisa ya jangan sampai kayak ya harus dipercaya lah.
harus lebih baik daripada Afrika atau India gitu ya. Di sini kalau ya kita udah paham ya kalau bisnis online itu ada beberapa negara yang umumnya ya, banyak scammer-scammer dari negara yang ya nggak mau nyebut lah, nanti dibilang sara apa ya atau rasis. Nah di sini sentimen pokoknya semua yang bisnis online di Indonesia harus menjunjung tinggi ya etika dan ya kepercayaan lah itu. Pelanggan itu harus benar-benar di support ya, di support banyak. Kalau ngomong apa ya, dibilang ya orang-orang Indonesia itu dia buka usaha, buka lapak, banyak orang yang salut, banyak yang support. Cuma ya pemilik bisnisnya ini emang apa ya, emang taunya mau mau duitnya doang gitu. Kalau ngurusin supportnya dia tutup kuping, istilahnya nggak mau tahu gitu loh. Yang penting orang bayar udah dia dapat duit. Dan masalah supportnya benar-benar apa ya, benar-benar menyedihkan kalau Setiman bilang deh. Ada yang support udah bayar terus kerjaannya di nomor dua kan lah istilahnya, ya nggak confirm atau apa, orang kan jadi ragu-ragu gitu. Ada yang apa ya, ya Sirtiman sendiri kayak kejadian nyata, Sirtiman tanya baik-baik jawabnya kok kasar banget gitu ya, penjual kok bahasanya kok bahasa barbar, bahasa jalanan gitu. Seharusnya kan ya harus ya kayak orang Jepang lah, kalau sama pelanggan itu benar-benar sopan, karena mereka emang harus paham gitu ya, pelanggan ini yang membuat usahanya itu bisa maju dan berkembang gitu loh. Kalau ini aja Sirtiman bukan tipikal orang yang cerewet, yang nggak mau rugi, yang apalah, yang beli nawar mulu, bukan gitu ya. Istilahnya ini konfirmasi gimana, cuma jawabannya kok kadang ada yang kasar gitu. Ini jadinya kapok, mau beli ke dia lagi mendingan beli sama yang lain gitu. Nah cuma kan orang-orang kayak gitu kan selalu punya alasan, ya udah beli aja sama yang lain, seperti itu jawabannya. Nah itulah kayak mental apa ya, mental sombong kalau kayak gitu tuh, sombong ya, punya bisnis kok kayak gitu. Makanya kalau ada sirtiman, ada satu penjual yang bilang beli aja sama yang lain, udah berarti langsung jangan dipakai lagi lah. Orang-orang kayak gitu nggak tahu bisnis namanya, itu orang-orang yang nggak tahu bisnis sebenarnya kayak gitu. Kalau pelanggan dikasih omongan beli aja sana sama yang lain, itu benar-benar apa sih, mau dibilang kasar, goblok gitu ya. Namanya pelanggan tuh ya dia udah percaya, udah milih gitu ya, dari sekian banyak mungkin pilihan dia udah milih. Cuma kalau yang dipilihnya kok kayak gitu loh, nggak menyenangkan ya. Jangankan apa ya, kalau masalah harga, kalau pelanggan udah cocok sebenarnya mungkin rela bayar mahal ya. Cuma kalau servisnya tuh kayak kelas kambing kayak gitu ya gimana, itu mendingan tutup aja deh gitu. Sebenarnya ini video pengen dikasih judul servis Indonesia kelas kambing. Cuma nanti disangka ini lagi jelek-jelekin bangsa sendiri. Cuma kenyataannya banyak banget yang pebisnis online di Indonesia tuh emang taunya otaknya cuma cari duit aja, cuma giran handle customer mereka jeblok gitu loh. Ini ya bikin pelajaran buat yang lain ya. Kalau mau sukses ya customernya dijaga gitu loh. Ya kalau mau mereka beli berulang-ulang, kalau mereka mengajak teman-temannya untuk belanja atau beli beli di kita, ya harus benar-benar dijaga gitu, dijaga perasaannya, dijaga ya. Kita ngomongnya harus ya kalau bisa sopan lah gitu. Kalau udah kebiasaan jalanan atau kebiasaan netizen ya itu harus benar-benar ya, kalau perlu sekolah lagi lah gitu. Namanya ngelayanin pelanggan tuh ya, apalagi perusahaan-perusahaan kayak misalnya
ya kayak perusahaan kelas A gitu ya, kayak bank atau yang servis atau apa gitu, atau perusahaan kayak obat yang sering nerima komplain gitu. Nah ini harus nggak bisa kalau ngomongnya jelek gitu. Sebenarnya Sirman juga ada sih kendala masalah kayak rumah sakit apa ya, yang servisnya tuh benar-benar menyedihkan sekali gitu. Ya pokoknya rumah sakit pemerintah itu benar-benar servisnya menyedihkan sekali. Padahal mereka orang-orang yang apa sih? Orang-orang pilihan lah seharusnya. Orang-orang pilihan, orang-orang yang menjadi ya seharusnya penolong, tapi malah servisnya benar-benar kelas kambing gitu. Nah di sini Sirman berusaha ya agar mendapat komunitas tuh yang ya benar-benar seminat, dalam artian ya emang harus dicek dulu, filter masalah mental orang-orangnya. Yang ngerinya nanti malah jadi racun ya di komunitas, di grup mastermind seperti itu. Satu orang bisa merugikan yang lain, satu orang bisa bikin ngadu domba itu, satu orang bisa bikin suasana di grup jadi bete. Itulah kalau bisa emang harus di filter dulu ya kalau kayak gitu. Kita mau usahanya tuh maju ya bareng-bareng gitu. Cuma kalau ada satu orang yang egois, satu orang yang istilahnya ya kudu belajar lebih lah dalam hal komunitas atau ngegrup, ya mungkin dia bagus kayak membuat produk bagus untuk ya bagus kulitnya aja, cuma dalamnya juga harus belajar bagus gitu. Jangan cuma kulitnya doang gitu, jangan cuma bikin produknya doang. Nah inilah masalah Indonesia, untuk produktifnya aja susah gitu, apalagi yang udah produktif itu juga kudu mentalnya, karakternya harus baik gitu loh. Jangan cuma produktif udah gitu. Itulah namanya bisnis, kita jual beli, barang jasa kita ditukar dengan uang. Kita harusnya terima kasih sama ngasih uang gitu kan, dijaga supaya ya uangnya tetap ke kita terus, jangan uangnya pindah ke saingan seperti itu kan. Nah di sini ya untuk yang mau ya gabung di mastermind group bisnis online ala Sirtiman ya silahkan ya, coba ditulis di kolom komen deh gitu. Ya Pak Sirtiman udah beberapa kali ya selama bisnis online itu buka grup, dan rata-rata ya kalau nggak CCTV ya mereka kepo doang. Kalau udah kepo sebenarnya males ya, banyak nanyanya doang, sharingnya nggak mau. Kalau ada proyek nggak action, tantangan nggak ada action, jadinya ya buat apa kalau gitu kalau grup. Nah, minimal ya namanya ya umumnya lah ya, kalau misalnya grup nyanyi aja dulu sering grup karaoke, kalau ada event ya nyanyi gitu loh, jangan kebanyakan drama gitu. Juga kalau bisnis online seperti itu, kalau ada challenge ya action gitu, mulai jangan kebanyakan drama gitu. Nah disinilah hal yang harus disampaikan ya, mungkin akan ada lagi ya dari Sirtiman tentang ya hal-hal yang harus dibenahin di Indonesia ya, terutama di bidang bisnis online seperti itu. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa, goodbye.